Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Tania Marani. Jadi di sini aku ingin menjelaskan bagaimana siklus sistem perpajakan. Langsung aja kita pelajari ya. Sebelum itu aku mau share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan bagaimana siklus sistem perpajakan di Indonesia. Oke. Yang pertama itu yang udah pasti itu NPWP. Nah, NPWP sendiri itu adalah identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bagi setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan di Indonesia. Nah, fungsi NPWP sendiri itu sebagai identitas bagi wajib pajak untuk melakukan segala urusan yang berkaitan dengan pajak. Nah, dasar hukumnya ada di pasal 2 ayat 1A, yaitu mengatur bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan digunakan sebagai NPWP. Gitu. Selanjutnya, ada pencatatan dan pembukuan. Nah, pencatatan dan pembukuan sendiri itu sebagai alat untuk menghitung jumlah pajak terutang, mempermudah pengisian SPT atau surat pemberitahuan, dan sebagai bukti kebenaran jika terjadi pemeriksaan pajak sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan pajak serta memverifikasi kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada di pasal 28 ayat 1 sampai dengan 12. Itu mengatur kewajiban pembukuan bagi wajib pajak atau WP, badan dan wajib pajak orang pribadi tertentu. Selanjutnya ada pelaporan pajak. Nah, di siklus pelaporan pajak ini, tahap di mana wajib pajak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada DJP menggunakan self-assessment system, dan informasi ini disampaikan melalui dokumen yang disebut surat pemberitahuan atau SPT. Dan dasar hukumnya ada di pasal 7 ayat 1, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4, dikenai sanksi administrasi berupa denda. Di siklus selanjutnya yaitu ada penelitian atau pemeriksaan. Di siklus ini memastikan apakah wajib pajak memastikan SPT telah diisi secara lengkap dan benar secara hitungan sebagai dasar untuk menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Jika terdapat kekurangan pembayaran atau lebih bayar akibat salah tulis atau salah hitung. Dan dasar hukumnya ini ada di pasal 29 ayat 1. Isinya itu Direktur Jenderal Pajak atau DJP berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di siklus selanjutnya itu penetapan SKP dan STP. SKP dan STP sendiri muncul karena adanya pemeriksaan oleh DJP dan wajib pajak mempunyai dua hak atas penetapan tersebut, yaitu menerima dan menolak. Dan dasar hukumnya ada di pasal 13. Isinya, DJP dapat menerbitkan SKP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Nah, kalau SKP tidak setuju itu dilakukan keberatan, sedangkan STP tidak setuju itu dilakukan pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sanksi.
Dan SKP muncul karena adanya pemeriksaan, dan STP muncul karena adanya penelitian. Di siklus selanjutnya itu ada banding atau gugatan. Nah, banding merupakan upaya hukum terhadap keputusan keberatan. Nah, ini tuh berkaitan dengan substansi, angka, atau besaran pajak yang terutang. Sedangkan gugatan itu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan atau keputusan selain keberatan. Dan ini lebih berkaitan dengan prosedur atau tata cara administrasi. Dan dasar hukumnya itu ada di pasal 23 dan pasal 27. Itu gugatan WP atau penanggung penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa. Surat perintah wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak, melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Nah, dari hasil peninjauan kembali ada dua, yaitu restitusi dan penagihan. Nah, lanjut, restitusi sendiri itu jika hasil dari peninjauan kembali lebih bayar, maka dilakukan restitusi. Dan dasar hukumnya itu ada di pasal 17B. Isinya Direktur Jenderal Pajak atau DJP harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pajak diterima secara lengkap. Sedangkan penagihan, jika hasil dari peninjauan kembali kurang bayar, maka dilakukan penagihan, dan dasar hukumnya itu ada di pasal 18. Surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, serta SKPKB tambahan atau SKPKBT merupakan dasar penagihan pajak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Dadah.